Halo, aku Kayla. Di sini kita ingin membahas Tableau. Jadi di opening ini yang aku bahas adalah apa itu Tableau, lalu mengapa kita pilih Tableau dan juga basic data visualisasi. Jadi tanpa berlama-lama kita bahas. Nah, Tableau adalah tool visualisasi data yang gratis di mana user dapat memvisualisasikan data yang sederhana untuk stakeholder maupun non-stakeholder. Lalu kenapa sih kita pilih Tableau dibandingkan tool lain visualisasi ya, seperti Power BI contohnya, yaitu menangani big data lebih simple dan interaktif. Jadi maksud big data ini adalah kita punya data yang banyak, contohnya, lalu Tableau itu dapat menghandle-nya dengan mudah dan interaktif. Jadi pilihannya Tableau itu banyak, kompleks, tapi dapat digunakan secara mudah. Walaupun banyak nih data, tapi sama Tableau tuh banyak kok tools yang diinginkan apa yang kamu ingin visualisasikan datanya. Kamu ingin kasih tahu ke audiensnya itu seperti apa. Lalu gratis, karena seperti bilang Tableau itu adalah tool yang gratis. Jadi semua orang bisa pakai, serta komunitasnya lumayan banyak atau bisa dibilang solid. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau misalkan ingin nanya tutorial bagaimana atau pengen mengimprove visualisasinya, bisa tanyakan ke community. Serta tutorial di YouTube juga lumayan banyak, karena Tableau itu adalah visualisasi yang banyak orang pakai. Nah, lalu kita lanjut kenapa kita butuh visualisasi, maksudnya introduction to visualisasi. Oke, jadi dalam visualisasi itu kita mempunyai dua elemen, yaitu explanatory sama explore. Jadi kita masuk explore ya dahulu. Nah, explore itu apa? Jadi explore itu adalah kita melihat peluang, kita melihat pattern suatu data yang banyak nih ya. Kita ngelihat kira-kira apa sih yang kita ingin pecahkan, kira-kira apa sih visualisasi yang kita inginkan ke audiens tahu juga ya. Kita kan tahu kira-kira apa ya. Nah, itu adalah explore-nya. Dari mulai anomalinya kita lihat kira-kira anomalinya seperti apa, atau hubungannya antara kolom A sama B atau C itu gimana, kira-kira punya nggak korelasinya yang kuat, atau malah korelasinya rendah, atau malah jangan-jangan gak ada korelasi, contohnya seperti itu. Nah, itu adalah explore, kita yang cari kira-kira dari dataset sebanyak itu tuh kira-kira apa sih yang kita yang kita ingin cari, lalu kita visualisasikan. Nah, lalu kita explanatory, kita menjelaskan ke audiens. Nah, yang disebut adalah data storytelling. Nah, data storytelling ini adalah di mana kita sebagai user itu menjelaskan visualisasi yang sudah kita lakukan, yang sudah kita lakukan sebelumnya, lalu sama kita ditranslate ke bahasa yang lebih mudah pahami oleh audiens. Nah, jadi explanatory data dan explore data itu sangat kaitan berat, bukan berat, tapi sangat kaitan kuat dalam memvisualisasi data tersebut. Jadi Tableau dan introduction data ini penting dalam memahami visualisasi apa yang kita ingin kembangkan ke depannya. Jadi itu adalah singkatnya mengenai Tableau dan introduction data visualisasi. Nanti kita akan memvisualisasikannya langsung menggunakan Tableau setelah ini. Oke. Halo, kita ketemu lagi di materi visualisasi Tableau ini. Sebelumnya kita udah membicarakan untuk teorinya. Sekarang kita ingin mempraktekkan visualisasinya menggunakan data Superstore. Nah, sebelum kita masuk visualisasinya, kita lakukan visualisasinya, mau jelasin secara lengkapnya kenapa kita
menggunakan data ini sebagai patokannya, sebagai kita analisisnya. Jadi kenapa aku ingin memilih Superstore sebagai patokannya? Pertama, aku ingin melihat visualisasi. Aku ingin melihat visualisasi sales profit berdasarkan kategori dan subkategori untuk per region. Lalu kedua, ingin lihat tracking YoY-nya, year over year sales growth. Dan terakhir ada visualisasi top sales kategori di Amerika. Nah, tujuannya adalah tujuannya adalah untuk melihat kategori atau barang apa yang diminati oleh region ini. Apa sih yang sangat menguntungkan di subkategori ini. Nanti kita lihat, karena kategori ini kalau tidak salah terdapat furniture, teknologi, dan satu lagi nanti kita lihat bareng-bareng karena aku lupa. Nah, untuk subkategorinya banyak, nanti kita akan lihat juga. Kayak tanpa lama-lama kita visualisasikan terlebih dahulu. Oke, untuk itu kita pakai entire view, akan jadi lebih nyaman dilihatnya. Lalu untuk analisis sales dan profit ini kita pakai ini, kita cari region. Ya, saya ada region, Central, Region, South, and West. Kalau yang ini negara, dia menyangkut negara. Kalau nggak salah ada 2, Kanada dan Amerika kalau nggak salah. Lalu terdapat kategori. Nah, kita ingin melihat berdasarkan kategori sesuai dengan judulnya. Yap, terakhir tinggal sales. Oke, di sini sudah lengkap. Ternyata ada furniture, teknologi, dan office. Oke, di sini bisa dilihat ada subkategorinya, terdiri bookcase, chair, furniture, finishing, tables, dan lain-lain. Nah, lalu kita lihat berdasarkan yang paling tinggi. Nah, aku ingin mengeliminasi atau aku ingin mendelete subkategori untuk yang kategori office supply ini, yang dimana dia tidak terlalu signifikan naiknya atau tidak terlalu profitable atau tidak terlalu sales ininya kenaikannya. Jadi kita delete aja yang fastener, labels, envelope, art, dan supplies. Nah, cara delete-nya itu dengan kontrol lalu klik kiri di mouse, Oke, kita exclude. Nah, ini tinggal ini sisanya. Nah, sudah. Lalu kita lihat dengan profitnya. Kita color. Nah, kita ke profit, lalu kita color by profit. Nah, oke. Ini sudah. Lalu kita lihat di sini bahwa untuk yang central region itu memang pada dasarnya tidak terlalu banyak peminat atau tidak terlalu banyak pembeli untuk di bagian kategori furniture dan office supply, tetapi banyak peminatnya itu di bagian teknologi. Jadi mungkin demand-nya itu lebih banyak di teknologi sehingga office furniture tidak begitu profitable, sehingga itu terdapat minus. Walau minusnya tidak terlalu berat ya, tidak terlalu besar seperti ini. Akan tetapi bisa lihat bahwa setiap kategori terdapat kerugian lumayan banyak. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk yang sentral cenderung lebih ke teknologi untuk dalam daya salesnya. Nah, lalu untuk yang lain ya bisa dibilang semua mengalami kerugian. Ada beberapa kerugian tetapi tidak separah sentral, di mana setiap tuh pasti ada kerugian di bagian sub kategorinya. Seperti ini, kerugian hanya satu, dan 1, 2.
Salah satunya ini yang besar 11.000, bisa saja karena memang furniture tidak terlalu banyak atau laku untuk demandnya terhadap di East, bisa saja, atau memang daya demandnya low, bisa saja. Jadi untuk sebagai acuannya kita bisa menggunakan ini analytic average line menggunakan paint. Di sini kita lihat patokannya. Jadi patokan average-nya kira-kira di sini loh, rata-rata profitnya. Kira-kira ini loh rata-rata kerugiannya, rata-rata profitnya. Jika ini tidak, kalau ini let's say tidak, maksudnya itu tidak nyampe ya, bahasanya tidak nyampe dalam garis average ini, maka bisa dikatakan tidak dalam targetnya. Bisa dilihat bahwa memang hampir semua target yang sini kecuali yang sentral tadi ini memenuhi target serta target kerugian. Bisa dibilang gini, yang unik juga is target kerugiannya tidak begitu besar, walau memang profitnya itu sampai minus, tetapi untuk average-nya tidak sampai dengan melewati batas ini. Bisa dapat dilihat bahwa memang IS mempunyai target yang cukup besar, sekitar 53.000, yaitu untuk yang analisa sales profit kategori and subkategori by region. Lalu kita ke sini, tracking year-over-year sales and grow. Oke. Di sini kita ingin melihat per tahunnya bagaimana berdasarkan tahun sebelumnya. Jadi kita ingin lihat tahun 2010 misalkan, kita lihat bandingin 2011, tahun 2012 kita bandingin 11, tahun 12 bandingin ke 10, bagaimana kita perbedaan signifikan dalam sales grow-nya. Oke. Di YOY ini kita menggunakan order date di sini. Order date. Lalu kita ekstrak lagi. Ini quarter kita ubah ke month. Udah ubah ke month. Lalu ini row. Kita ke sales. Oke, lalu kita ke sales lagi. Tapi ini bedanya karena kita ingin melihat YOY-nya, maka yang sales yang kedua itu kita ada panah di bawah, kita pencet, lalu kita ke quick table calculation, lalu kita ke YOY growth atau year over year growth. Oke. Karena dasar YOY itu kita tracking setahun sebelumnya, di sini nggak ada 2020, maka di tahun 2021 ini kita hide aja. Nah, lalu karena sudah kita lihat perbedaannya. Nah, di sini kan kita menggunakan dual axis. Oke, kita menggunakan dual axis untuk melihatnya, dan lalu untuk akan lebih mudah untuk dilihatnya, untuk mempercantik, kita juga bisa menggunakan sum cells. Jadi ada dua ya. Jadi sum cells yang bukan agregasi, yang tidak quick calculation tadi, ditandakan dengan segitiga ini, dengan yang non segitiga. Jadi kita ingin ubah yang non segitiganya. Oke, seperti ini. Jadi kita lihat bahwa ternyata difference in sales previous year order date itu sebanyak 164% di 2022. Lalu di sini mengalami penurunan 39.979. Jadi kita lihat ini yang garis-garis ini berdasarkan tahunnya, yang ini berdasarkan sales per bulannya. Seperti itu. Yang terakhir kita akan
memvisualisasi top sales by kategori in Amerika. Nah, yang ini sebenarnya tidak terlalu banyak kalkulasinya, tapi dia lebih kayak menunjukkan ke audiens, oh kira-kira ini loh persebarannya kalau kita lihat menggunakan map. Oke, jadi untuk map kita list state yang kita akan ingin, ini dari Amerika kan, state. Lalu kita ke sales. Nah, jadi ini berdasarkan size-nya, size-nya besar, size-nya yang kecil, itu berdasarkan sales-nya dia besar. Tapi belum tentu dengan profit. Profit. Nah, ini diwarnain berdasarkan profit juga. Yang oranye tadi sebelumnya menandakan kerugian, yang biru menandakan keuntungan. Nah, di sini kita ingin lebih variasi lagi berdasarkan postal code. Jadi lebih banyak lagi lokasinya. Nah, Nah, di sini kita lihat nih banyak banget ya salesnya. Ya, kita bisa simpulkan ya di region yang sebelumnya, Central, East, South, dan West. Sebenarnya sama saja, yang satu dibuatkan jadi bar, satu dibuatkan jadi map. Tapi map lebih menyenangkan dilihat oleh audiens. Lalu aku ingin tambahan tentang pengaturan warna dan size dalam tableau ini. Jadi kalian bisa melakukan ini. Opacity kalian bisa menggunakan lebih rendah, misalkan seperti ini. Lalu bordernya terserah kalian, misalkan oranye atau merah, misalkan bebas. Tapi aku prefer warna hitam. Lalu di size juga bisa lebih kecil, bisa lebih gede misalkan. Tapi aku prefer ya tengah-tengah seperti itu. Jadi itu kita lihat visualisasi map di Amerika secara gampangnya ya. Sebenarnya sama sebelumnya aku bilang. Yang ini sama yang ini sama, tapi bedanya ya satu lebih detail karena dia akan ngasih tahu tentang average-nya. Oh ya, by the way, kalian bisa menambahkan label juga, show label. Tapi karena untuk enak dilihat oleh audiens, lebih baik kita matiin saja untuk kali ini. Terakhir adalah kita buat dashboard. Nah, sebelumnya apa itu dashboard? Jadi dashboard itu adalah dimana ketika kalian buat ini ya 1, 2, 3, 4, 5 atau banyak, ini disebut namanya sheet kalau nggak salah, SHEET, sheet. Jadi sheet ini adalah dimana kita membuat pervisualisasi apa yang kita ingin buatkan, apa yang kita ingin pecahkan masalahnya, apa yang kita ingin lihat dari visualisasi ini namanya sheet. Nah, dalam dashboard artinya kumpulan sheet yang kita sudah buat sebelumnya sehingga diciptakan menjadi sebuah dashboard seperti itu. Nah, ini yang namanya dashboard. Kita buat namanya kita buat namanya visualisasi. Artinya kumpulan visualisasi. Sudah kita lihat kumpulan visualisasi. Contohnya seperti itu. Nah, untuk dashboard itu di sini sudah aku bilang sebelumnya ada beberapa banyak sheet, ada 1, 2, 3. Di sheet ini kalian bisa juga atur size-nya yang pakai desktop browser. Kalau aku otomatis aja, karena kita nggak tahu apa yang bentuknya bisa aja beda-beda. Nah, ini terserah kalian bisa mau ininya dulu bisa, atau ininya dulu bisa, atau seperti ini juga bisa. Tapi ini jadi lebih nggak jadi lebih enak dipandang ya. Contohnya tuh kalau mau rapi tuh begini, kalau aku ya lalu ke sini. Nah, seperti ini bisa.
aku ingin atur dulu biar oke, ini maksudku. Jadi ini juga bisa seperti ini. Nah, di sini adalah legend-legendnya. Oke, aku pastikan untuk pindah legendnya. Oke, sorry, ini untuk yang tadi sebelumnya. Oke, ini. Ups. Oke, pindahin aja dulu terlebih dahulu. Untuk legend kalian juga bisa atur. Aku agak lupa untuk bagian atur legendnya itu tuh yang dari sini kalau tidak salah, untuk fix and edit floating. Nanti terlebih dahulu yang terpenting adalah ini singkatnya menggunakan Tableau. Dengan kita melihat sales dan profit penjualan di Amerika kira-kira gimana sih? Kira-kira bagaimana sih kalau kita lihat contohnya? Oh, ini persebaran kalau kita lihat di per wilayah, per region. Oh, ini loh kalau misalnya kita lihat per barnya. Oh, ini loh kalau misalnya kita lihat year of year-nya, sales grow-nya. Jadi seperti itu. Basic banget dari Tableau. Mungkin ada beberapa Tableau yang interaktif, benar-benar bagus. Nah, itu aku kurang paham, itu bisa menggunakan Canva kalau tidak salah, tapi kalau dari Tableau-nya ada seperti ini. Jadi ya, sekian, ini adalah video pembahasan tentang bagaimana kita menggunakan Tableau dalam visualisasi dan apa yang kita gunakan dengan visualisasi ini. Jadi ya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan.